Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami para biku berkaitan dengan satu fenomena, yang mana ada seseorang yang suka bermeditasi, bahkan sering mengikuti retreat meditasi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kehidupan berkeluarga, malahan orang demikian perilakunya bertolak belakang dengan apa yang dipraktikkan, yaitu meditasi. Orang demikian dikatakan malahan suka marah-marah, kemarahannya seringkali tidak terkendali, keserakahannya juga semakin bertambah, dan perilakunya tidak sesuai dengan praktik meditasinya. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah benar meditasi yang diajarkan Sang Buddha justru membuat seseorang kemarahannya semakin bertambah, membuat seseorang keserakahannya semakin bertambah? Apakah ada yang salah dalam meditasi orang tersebut? Karena kalau ini tidak diluruskan, maka akan muncul sebuah pandangan bahwa meditasi itu berbahaya. Meditasi itu justru membawa seseorang bukannya kotoran batin terkikis, bukannya perilakunya lebih baik, orang menjadi lebih humble, rendah hati, malahan menjadi tidak lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tentunya kalau seseorang melatih batinnya dengan tidak benar, hal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena batin kita itu sangatlah licik. Yang di saat yang sama, batin kita pun juga sangat bisa memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita sesuai dengan kemana batin kita diarahkan. Kalau seseorang bermeditasi, tetapi ternyata meditasinya itu salah, meditasinya itu tidak sesuai, bisa saja bukan batinnya yang berkembang, tetapi malahan kotoran batinnya yang semakin berkembang. Seharusnya ketika seseorang mengembangkan batinnya, maka orang demikian batinnya akan semakin fine, batinnya akan semakin baik, batinnya akan semakin terbebas dari kotoran batin. Yang ini akan memengaruhi perilaku, ucapan maupun perbuatan jasmaninya. Ucapannya semakin tertata, semakin baik, semakin terkendali, perbuatannya juga semakin baik, semakin bermanfaat, tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, oleh sebab itu dalam meditasi harus seseorang memahami apa yang mesti dilakukan. Yang harus kita ketahui dalam meditasi Buddhis agar tidak salah adalah meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha itu tidak hanya sekedar ketika seseorang datang ke wihara, ketika seseorang ikut retreat, ketika seseorang duduk bersila, mata terbejam, baru kemudian dikatakan meditasi. Tidak hanya sekedar itu. Kalau seseorang berbicara tentang meditasi hanya sekedar pada saat duduk, hanya sekedar pada datang ke wihara, pada saat datang ke wihara, atau hanya sekedar mengikuti retreat, kemudian setelah keluar dari itu, seseorang tidak bermeditasi, maka bisa saja orang demikian kemudian saat bermeditasi kelihatannya baik, pada saat pergi ke wihara, berada di wihara, kelihatannya baik. Pada saat retreat, batinnya kelihatannya baik. Tetapi begitu keluar dari semua itu, batinnya tidak terkendali. Karena apa? Ia berpikir meditasi adalah sekedar duduk. Hanya duduk saja. Maka ketika tidak duduk, ya sudah batinnya dibiarkan untuk berkeliaran. Batinnya dibiarkan untuk menjadi liar.
Padahal meditasi yang harus kita ketahui di sini adalah meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha itu selalu berkesinambungan. Artinya, antara seseorang duduk diam bermeditasi dengan ketika seseorang tidak duduk diam, masih ada korelasinya. Demikian pula antara seseorang sedang retreat meditasi dengan ketika keluar dari retreat ada korelasinya. Demikian pula ketika seseorang datang ke wihara, berada di wihara dengan ketika di luar wihara ada korelasinya. Yang artinya adalah bahwa meditasi ini adalah menjaga batin. Intinya, kuncinya adalah menjaga batin. Dalam menjaga batin, tentu tidak hanya ketika seseorang berada di wihara, batinnya dijaga. Tidak hanya ketika seseorang duduk bermeditasi, batinnya dijaga. Tidak hanya ketika seseorang berada di retreat, mengikuti retreat meditasi, batinnya dijaga. Tetapi pada saat orang keluar dari wihara, keluar dari duduk bermeditasi, keluar dari retreat, batinnya tetap terjaga. Pada saat berada di wihara, batinnya terjaga agar tidak terseret, terbawa oleh kotoran batin. Apakah keserakahan, kebencian, ataupun ketidaktahuan. Batinnya dijaga. Dan ketika keluar dari wihara, ketika seseorang, misalnya sebagai seorang rumah tangga, berasosiasi dengan istri, dengan suami, dengan tetangga, dengan anak orang tua, ketika berasosiasi dengan mereka, batinnya dijaga agar tidak terseret, terbawa, dikuasai oleh kotoran batin, itu juga meditasi. Nah, kalau seseorang hanya berpikir meditasi itu hanya duduk bermeditasi, kemudian ketika keluar dari duduk meditasi, batinnya dibiarkan berkeliaran, batinnya dibiarkan dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, maka bisa saja sangat memungkinkan orang demikian baik hanya ketika duduk bermeditasi. Begitu berasosiasi dengan anak, istri, orang tua, tetangga, kemudian perilakunya tidak terkendali. Karena apa? Batinnya tidak terjaga. Karena dia hanya bermeditasi pada saat duduk. Setelah tidak duduk, tidak bermeditasi. Nah, padahal sekali lagi meditasi ini kuncinya adalah menjaga batin. Apakah pada saat duduk bermeditasi, apakah pada saat berjalan, berbaring, berdiri, berbicara, berasosiasi dengan orang di sekitar kita, selama batin kita ini dijaga, selama kita senantiasa melihat fluktuasi dari pikiran kita, gejolak dari pikiran kita, meredamnya, tidak membiarkan batin terseret oleh kebencian ataupun keserakahan, itu adalah meditasi. Nah, kalau seseorang bermeditasi dengan cara demikian, dengan pemahaman demikian, bahwa kuncinya adalah menjaga batin, pada saat duduk, pada saat melakukan aktivitas lainnya, kuncinya adalah menjaga batin, maka orang demikian tentunya baik pada saat berada di wihara maupun di luar wihara, baik pada saat duduk bermeditasi maupun ketika tidak duduk bermeditasi, baik pada saat seseorang berada di retreat maupun tidak berada di retreat, orang demikian akan senantiasa menjaga pikirannya, yang tentunya ucapan dan perbuatannya juga akan terjaga. Nah, dengan pemahaman demikian, maka seseorang tidak kemudian keluar dari meditasi, keluar dari wihara, kemudian kemarahannya tidak terkendali, keserakahannya tidak terkendali. Tidak akan demikian. Karena sekali lagi, meditasi adalah all the time. Selama batin dijaga. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahkan ketika Sang Buddha berbicara tentang pengembangan cinta kasih, yaitu metta bhawana, yang sering kita baca di dalam Karanya Metta Sutta. Dalam pengembangan metta saja, beliau Sang Buddha menyatakan, tidang carang nisinowa saya nowa yawatasa wigatamido. Baik berdiri, berjalan, duduk, ataupun berbaring,
Selama seseorang tidak terlelap tidur, orang demikian masih bisa mengembangkan cinta kasih, masih bisa mengembangkan meta. Tidak hanya sekedar pada saat duduk saja, tidak hanya sekedar ketika kita datang ke wihara, kemudian dipimpin oleh pemimpin puja bakti untuk merenungkan sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia selama duduk. Tidak hanya demikian. Pada saat kita berdiri, berjalan, berbaring, ataupun aktivitas apapun yang kita lakukan, selama batin kita jaga, tidak dibiarkan untuk terseret oleh kebencian, oleh permusuhan, selama batin kita senantiasa mengharapkan kebahagiaan bagi makhluk lain, walaupun kita tidak sedang duduk dengan mata terpejam, itu adalah pengembangan meta, pengembangan cinta kasih. Nah, demikian pula dalam aktivitas lainnya, selama kita menjaga batin kita, itu adalah meditasi. Seharusnya seseorang yang memahami meditasi sesuai dengan ajaran Sang Buddha, perilakunya akan tetap terkendali, apakah ia berada di rumah atau berada di luar rumah. Apakah ia ketika sedang berada di wihara ataupun di luar wihara. Apakah ia sedang berada di dalam retreat ataupun ketika tidak di dalam retreat, batinnya akan senantiasa terjaga. Karena dia tahu kunci meditasi adalah menjaga batin dalam setiap aktivitas apapun yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, demikian meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga kita semua maju di dalam meditasi kita, dalam pengembangan batin kita, sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.